warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Fauzia dari kelas 2016B NIM 168000108. Di sini saya akan memaparkan tentang penelitian saya dengan judul pengaruh metode mind mapping terhadap hasil belajar peserta didik kelas 4 SDN Menanggal 601 Surabaya. Latar belakang saya mengambil penelitian ini yaitu untuk menemukan metode pembelajaran yang dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kelas dengan memperhatikan suasana kelas yang menyenangkan dan nyaman. Karena di Indonesia saat ini menggunakan kurikulum 2013 yang di dalamnya terdapat beberapa mata pelajaran yang dijadikan satu dalam konsep tematik terpadu. Untuk penelitian ini saya berfokus pada pembelajaran IPA. Menurut Sri Sutiongi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran IPA. Salah satunya yaitu metode yang digunakan harus menciptakan suasana yang menyenangkan dan nyaman. Berbicara tentang metode penelitian yang akan diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu metode mind mapping. Metode mind mapping merupakan metode mencatat kreatif dengan memetakan pokok-pokok bahasan menggunakan garis, warna, dan gambar yang menarik. Untuk langkah-langkah metode mind mapping sendiri yaitu ada yang pertama, peserta didik melakukan membaca ulang materi atau penjelasan dari guru, yang kemudian melakukan tanya jawab apabila ada materi yang dirasa kurang dipahami. Yang kedua, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, yang satu kelompok bisa terdiri dari 4-5 anggota disesuaikan dengan kondisi kelas. Yang ketiga, peserta didik melakukan diskusi dengan kelompoknya masing-masing dengan mengeluarkan pendapat mereka tentang proses pembuatan dari mind mapping itu sendiri. Yang keempat, peserta didik membuat atau menemukan ide pokok yang dituliskan dalam bentuk gambar atau tulisan di tengah-tengah yang kemudian dihubungkan oleh cabang-cabang dengan pokok bahasan. Kemudian peserta didik dapat membuat cabang-cabang lagi dari pokok bahasan tersebut untuk menjelaskan lebih detail tentang pokok bahasan yang akan dibuat mind mapping. Setelah peserta didik berdiskusi membuat bersama kelompoknya, peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya di depan teman-teman dan juga pendidik. Kemudian pendidik bersama peserta didik melakukan review atau membahas kembali secara garis besar setelah peserta didik melakukan presentasi. Kemudian pendidik memotivasi peserta didik agar di pertemuan selanjutnya dapat membuat mind mapping lebih kreatif lagi. Mind mapping dapat digunakan untuk mengetahui hasil belajar dari peserta didik. Untuk hasil belajar yang diukur dalam penelitian ini yaitu hasil belajar kognitif. Untuk metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan fase eksperimental design. Untuk populasi dari penelitian ini yaitu seluruh kelas 4, yaitu kelas 4A dan 4B. Untuk sampel menggunakan purposive sample dengan kelas 4B sebagai kelas eksperimen dan kelas 4A sebagai kelas kontrol. Dilihat dari nilai ulangan harian tema 3 yang didapat oleh guru wali kelas, yaitu kelas 4B mendapat nilai rata-rata sebesar 61, sementara kelas 4A mendapatkan nilai rata sebesar 73. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan tes, instrumen penelitian menggunakan lembar validasi, lembar observasi peserta didik dan pendidik, dan
gambar tes hasil belajar. Untuk teknik analisis data menggunakan uji validasi, uji homogenitas, uji normalitas, dan uji t-test yang dibantu oleh SPSS 19. Hasil penelitian dan pembahasan. Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan uji homogenitas pada kelas 4A dan 4B untuk mengetahui kelas tersebut homogen atau tidak, dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,081 dengan ketentuan signifikansi kurang lebih dari 0,05 yang berarti kelas tersebut homogen. Kemudian juga dilakukan uji validasi yang menggunakan validasi konstrak, yaitu diuji oleh validator ahli, dan dalam ini kita menguji ke Bapak Ibu dosen dari Universitas Negeri Adibuana Surabaya. Diperoleh dengan validasi LPP sebesar 3,1 dan kategori baik, observasi peserta didik dan pendidik dengan nilai 3,6 dengan kategori sangat baik, dan tes hasil belajar dengan skor 3,8 dengan kategori sangat baik. Untuk penelitian ini menggunakan tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cinta lingkungan, PB1. Untuk rumusan penelitian yang pertama yaitu bagaimana keterlaksanaan metode mind mapping terhadap pada kelas 4 SDN Menangga 601 Surabaya. Dengan diperoleh skor 3,7 dengan kategori sangat baik, yang itu berarti keterlaksanaan metode mind mapping dalam pembelajaran ini berjalan dengan baik dan lancar. Peserta didik mengikuti arahan pendidik dengan baik, dan mereka menuliskan pemahaman mereka dalam konsep mind mapping dengan baik. Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Sulis, yang yaitu peserta didik senang dan antusias saat membuat mind mapping, kelas menjadi kondusif dan fokus terhadap pekerjaan. Kemudian untuk rumusan yang kedua yaitu adakah pengaruh metode mind mapping terhadap hasil belajar peserta didik kelas 4 dan Menangga 601 Surabaya. Untuk pengaruh di sini pendidik membagikan tes hasil belajar yang kemudian dikerjakan oleh peserta didik. Di sini terdapat nilai yaitu kelas eksperimen mendapatkan skor rata-rata 81, sementara kelas kontrol mendapatkan skor sebesar 77 untuk nilai rata-rata. Untuk kelas B menggunakan mind mapping, dan kelas kontrol kelas A menggunakan pelajaran pendekatan saintifik. Dengan diperoleh nilai rata-rata tersebut, kemudian diperoleh nilai signifikansi 0,03 dalam ketentuan signifikansi kurang dari 0,05, yang berarti terdapat HO ditolak, yang berarti ada pengaruh dari pembelajaran dari metode mind mapping terhadap hasil belajar peserta didik pada peserta didik kelas 4 SDN Menangga 601 Surabaya. Teori ini juga, penelitian ini juga didukung dengan teori konstruktivisme, yaitu belajar sebagai proses mengkonstruksi dari pemahamannya sendiri. Jadi dalam menulis mind mapping, peserta didik mencari pemahaman mereka sendiri dan menuliskan dalam konsep mind mapping dengan bahasa mereka sendiri. Jadi pemahamannya lebih didapatkan karena mereka mencari dalam diri mereka sendiri dan mengkonstruksi menurut pendapat mereka sendiri. Kemudian juga didukung oleh penelitian terdahulu dari Putu Rahayu, yaitu terdapat perbedaan rata-rata, yaitu dengan pretestnya sebesar 49,09 dan post-test sebesar 72,04. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu keterlaksanaan pembelajaran dengan metode mind mapping pada kelas 4 berjalan dengan baik, diperoleh dari skor observasi yang mendapatkan skor 3,7 dalam kategori sangat baik, dan juga terdapat pengaruh metode mind mapping terhadap hasil belajar peserta didik. Jadi hasil belajar peserta didik dapat mengalami perubahan karena metode
metode mencatat kreatif tersebut dapat membangkitkan gairah dari peserta didik untuk membaca, dan karena banyak membaca maka banyak ilmu. Untuk saran dari saya sebagai peneliti, mungkin dalam penerapan pembelajaran harus dilakukan menemukan metode yang tepat dan juga bervariasi, juga disesuaikan dengan kondisi peserta didik, karena tidak semua metode pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.